Halo, selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mining Crypto Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas cara setup have GPU mining part 3. Jadi kenapa kita bikin part 3 nya, karena di part 1 part 2 itu menjelaskan bagaimana caranya flash BIOS. Jadi di part 3 ini admin ingin menjelaskan bagaimana sih caranya supaya si VGA ini jalan di aplikasi HaveOS ini. Jadi kalau kita lihat di tampilan monitor, ini tampilan dashboard luarnya si HaveOS. Jadi kalian tinggal sign in atau login kalau kalian sudah mendaftar, centang remember. Nah, jadi nanti di dashboard tampilan dalam si HaveOS ini kalian akan tampil seperti ini. Jadi di part 3 ini kita akan ngejelasin bagaimana caranya biar si VGA ini jalan. Jadi sebelum kalian menjalankan itu, tentu di video sebelumnya kalian sudah bagaimana caranya bikin farm dan bikin work. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas selain bikin farm dan work itu, kita juga harus mengisi wallet. Nah, jadi kalau kalian ingin jalan GPU-nya atau si Vega ini jalan di HaveOS itu, jangan lupa kalian save dulu wallet penambangan yang kalian miliki seperti ETH ataupun ETC ataupun koin yang kalian tambang. Jadi jangan lupa kalian ketik add wallet. Nah, di sini ada tipe koinnya. Misalnya ETC. Nah, di sini kalian klik XXX, terus namanya di mana? Nah, tinggal kalian lihat. Sini saya tulis example. Nah, di sini tuh biasanya dia terkonek ke exchange, misalnya Indodax. Nah, Indodax. Nah, di sini kalian bisa klik dan klik create. Nah, jadi nanti dia akan bentuk seperti ini. Nah, oke. Setelah wallet ini, setelah kalian membentuk atau menyimpan wallet kalian di dashboard, kalian juga harus memilih atau membuat flat sheet. Flat sheet ini adalah kolam penambangan yang kalian bakal tambang. Contohnya kayak Dominers, Etherman, ataupun Nanopool. Jadi kalau kalian lihat, di sini bisa kalian lihat select wallet, blockchain.com atau apa. Nah, di sini itu. Sini ada ETH. Jadi nanti dari add wallet yang ada di sini nanti dia kesimpan otomatis di sini. Nah, di sini adalah pool. Jadi kalian yang biasa nambang di Nanopool, di Dominers ataupun di Ethermine, kalian bisa cari di sini. Ataupun di tempat lain, misalnya di Antpool. Sini ada banyak. Bisa juga solo mining, bisa juga di Drawpool. Intinya ini kolam penambangan. Nah, solo pool. Nah, nanti setelah kalian memilih kolam yang bakal kalian tambang seperti yang ada di dashboard, misalnya saya solo pool, dia akan melakukan configuration server. Nah, kalian klik aja semuanya.
lanjut, kalian klik apply. Nah, di kolom paling kanan itu nanti kalian ada pilihan. Kalau misalnya kalian penambangan ETH, kalian ada pilihannya Claymore atau biasanya Ponic Miner. Nah, sini. Oke, kita pakai aja si Ponic Miner ini. Nah, nanti di sini kalian tulis aja. Saya contohkan solo mining. Setelah udah, kalian pilih create flat sheet. Nah, oke, kalau kalian sudah pilih semua, baru kalian balik lagi ke farm. Nah, jadi di sini ada posisi satu farm ini dia online. Jadi kalian harus klik kanan. Nah, kalau kita lihat di sini dia hanya memberitahu kalau dia ini ada farm tapi belum dalam bentuk work. Nah, di sini ada 4 VGA. Jadi kalian klik select si work itu. Nah, nanti dia akan merefresh, dia akan ngasih tahu gitu. Kita tunggu saja. Kita refresh. Yap. Jadi nanti otomatis si dashboard atau tampilan teman-teman yang ada di monitor itu nanti bakal seperti ini. Nah, di sini tuh nanti ada keterangannya. Si VGA apa yang kalian pakai, di sini ada seri Linux-nya. Di sini ada local IP dan lain-lain lah. Di sini ada keterangan motherboard, ada CPU. Di sini ada keterangan Hive OS yang kalian miliki. Terus biasanya kalau di sini dia ada untuk upgrade atau downgrade Hive OS yang kita pakai. Jadi itu yang kalian harus pahami. Jadi setelah isi wallet, terus kalian juga konfigurasi si file sheet itu, terus kalian ada satu lagi yang harus kalian lakukan, yaitu kalian melakukan overclocking. Nah, kalian klik ini. Nah, jadi di sini ada tampilan default config. Jadi karena kebetulan yang ada di tampilan layar ini adalah VGA 1060 1070, jadi sampai dengan saat ini saya setting seperti ini. Jadi nanti dia per satu atau beda spasi itu dia menandakan satu GPU. Ini GPU 0, GPU 1, GPU 2, GPU 3. Begitupun seperti di bawahnya di memory clock-nya. Sama juga. Dan juga menandakan VGA yang kalian pakai. Fan itu ya fan control seperti biasa, power limit seperti biasa. Kalau kalian pengen 50% power limitnya silakan saja. Nah, di sini ada kelebihannya seperti yang kita tahu kalau kita pakai 1080 Ti dia bisa menggunakan good pill atau salah satu racikan yang bisa menambah kekuatan daya hash rate. Nah, di sini kalian tinggal klik kalau kalian pakai good pill. Karena saya tidak menggunakan 1080 jadi kita tidak menggunakan good pill. Jadi setelah kita setting di overclock atau di tampilan kita mau keberapa settingan MHS-nya si dalam penambangan ETH atau ETC, kita nanti settingnya di kolom seperti ini. Jadi kita lihat. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu konfigurasinya kayak gimana sih,
Nah, si HaveOS ini dia ngasih tahu kalau tampilan koin untuk 1060, 1070 atau teman-teman misalnya 580, 570 bahkan 5700 dan juga 5700 XT. Jadi kalian tinggal klik aja select koin, misalnya kalian penambangan ETH. Nah, di sini kan karena VGA-nya menggunakan 1060, jadi dia hanya dua pilihan. Artinya dia hanya bisa ngasih tahu konfigurasi yang terbaik si 1060 dan 1070 ini seperti apa. Jadi kita lihat. Nah, di sini ada tampilan 1060. Jadi si HaveOS ini memberikan tampilan konfigurasi overclock, atau dia ngasih tahu ini loh settingan yang banyak digunakan sama user-user yang ada di HaveOS ini, settingan seperti ini. Jadi kalian nggak usah bingung. Jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan kayak 574 GB, 578 GB, kalian juga nggak usah bingung karena kalian tinggal select aja, ada size-nya di sini. Nah, karena yang kita tahu 1060 nggak ada 8 GB, jadi dia nggak ada. Jadi kalau kita mau rubah dia ke 1070, otomatis dia ada. Jadi inilah berdasarkan user HaveOS untuk melakukan overclock atau melakukan mendapatkan hash rate terbaik, ya dia menjabarkan ini loh settingannya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat simple banget di HaveOS ini. Oke, kalau misalnya kalian sudah kira-kira udah yakin dengan pilihan settingan VGA kalian tinggal klik save. Nah, misalnya ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya di antara 4 VGA yang admin punya tapi tidak stabil, bagaimana cara settingannya? Nah, kalau di sini ada keterangan cara setting VGA itu dia melakukan all, artinya semuanya. Di sini juga kita bisa menyeting si VGA itu satu persatu. Tapi admin ngasih tahu cara singkatnya. Kalau ini kita setting secara keseluruhan, tapi di satu sisi kalau kita lihat sebelah paling kanan, nah di sini dia menyeting konfigurasi VGA itu satu persatu. Jadi ini lebih memakan waktu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang VGA yang misalnya dia freeze, jadi ketahuan nih, oh VGA yang satu ini bermasalah. Nah, kita tinggal setting di sini aja. Ini sangat simpel banget HaveOS ya kan. Oke. Setelah kalian ngisi wallet, Fedship, terus juga kalian juga ngeset VGA kalian, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi setelah si Fedship yang kalian setting itu, kalian tinggal klik ini. Nah, jadi tadi kan kalian nyeting si flat sheet ini. Nah, setelah flat sheet ini kalian setting dan kalian save, di sini ada pilihannya. Kayak misalnya saya ada ETH di Nanopol, ada ETH di Ethermine, ada di Ethermine di Blockchain dan lain-lain, ada di Two-Miner, ada di Solopool, ada penambangan ETC di Two-Miners juga tapi dia solo. Ada juga dia penambangan ETC di Solopool dengan penambangan solo. Jadi selain itu ya PPLNS seperti biasa yang kita ketahui. Jadi kalian tinggal klik Two-Miners. Karena di sini saya lagi menambang ETH Ethermine. Jadi kita lihat. Nah, di sini. Nah, kita ulangi lagi. Cancel. Kita klik ini. Nah, karena di sini saya lagi menambang ETH dan Ethermine. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini setelah kita klik itu nanti ada keterangan seperti ini. Jadi nanti kita tinggal apply.
Nah, jadi dia akan memberikan sinyal atau komen kepada si rig yang ada di luar. Jadi begitu cara si HaveOS ini mengontrol rig kalian. Jadi nggak usah pakai TeamViewer, nggak usah ribet-ribet lah. Oke, jadi tinggal kita tunggu, kita refresh aja. Nah, setelah kita refresh, di sini ada tampilannya nih, VGA kita semuanya. Oke, paling nggak kita tunggu 1 menit lagi. Jadi setelah kita klik ini, kita klik apply, dia nanti akan tampil seperti ini: VGA 0, VGA 1, VGA 2, dan VGA 3, seperti yang ada di tampilan seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, setelah kita refresh, tampilannya akan berubah. Dia ada di GPU 0 di 18 MHz, GPU 1 ada di 21,55 MHz, di GPU 3 ada di 26,20 MHz, di GPU 3 dia ada di 2860 MHz. Jadi total keseluruhannya ada 94,84 MHz. Jadi itu kalau kita penambangan Ethereum. Jadi di dalam dashboard ini juga kita diberitahu kalau di dalam dashboard ini ada dua 1060, ada dua 1070 dengan seri Linux seperti ini. Terus juga kita dikasih tahu kita voting terakhir kapan. Nah, karena tadi kita nggak melakukan booting, jadi kita langsung melakukan penambangan. Jadi bootingnya itu sudah di 10 jam sebelumnya. Nah, tapi miner atau si mesin ini baru menambang itu baru sekitar 1 menit 1 second atau 1 menit 1 detik. Jadi kalau kita refresh, dia akan berubah tuh 2 menit 5 detik. Nah, jadi itu salah satu bagaimana caranya konfigurasi HaveOS yang kita kenal. Nah, selain itu juga nanti ada pertanyaan, bagaimana caranya kita melihat tampilan seperti yang ada di Windows. Jadi si HaveOS ini juga memberikan teman-teman atau memberikan perangkat untuk teman-teman melihat. Bagaimana caranya? Kita lihat. Lihat di remote access, kalian klik Selina Box. Kalian klik. Nah, oke, kalian klik continue. Oh, iya. Karena keyboard saya lagi bermasalah, jadi saya pakai keyboard on screen. Coba kita close dulu, kita leave, kita ulangi lagi. Oke, user.
Jadi seperti ini tampilan yang ada di Selena Box tersebut. Ya malum lah, kadang admin juga suka lupa. Jadi kalau kalian tanya bagaimana cara tampilannya seperti di Windows, ya seperti ini gitu. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kembali lagi ya, gak semua miner akan membagi ilmunya kepada kalian yang pemula, karena mereka merasa punya keahlian. Jadi di channel kita ini kita akan memberikan pengetahuan sepengalaman kita dalam melakukan mining. Mungkin teman-teman lebih jago daripada kita, itu tentu, tapi kita memberikan edukasi bagaimana sih caranya mining, karena nggak semua user atau para miner di Indonesia memberikan tutorial seperti ini. Karena kalau kita lihat beberapa mining di luar negeri juga kalian harus translate, dan kalaupun kalian translate nanti jadi kemana-mana bahasanya gitu. Karena yang kita ketahui, kadang kalau kita melakukan sesuatu itu kalau nggak melihat secara langsung itu kita kadang nggak ada minat atau gimana sih caranya gitu loh. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat buat teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, berguna buat teman-teman. Terima kasih telah mensupport channel kami. Kalau kalian suka jangan lupa di like video kami, jangan lupa juga di subscribe channel kami, jangan lupa juga di share video kami. Jadi ada beberapa video tentang tutorial HiveOS ini. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat sore.